Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Auri Gagustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Pria tanpa identitas ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala di sebuah kebun Kabupaten Bogor. Kapal tongkang hanyut hingga menabrak jembatan di Babelan, Kabupaten Bekasi. Tanggul jebol, 2 perumahan terendam banjir di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Informasi pertama untuk Anda, sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di sebuah kebun desa Cibunian, Pamajihan, Kabupaten Bogor. Mayat tersebut diduga merupakan korban pembunuhan karena ditemukan adanya luka di kepala bagian belakang. Identitas pria yang tewas di semak-semak desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor terungkap. Korban bernama Muhammad Rafi, asal Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Polisi belum menjelaskan secara rinci penyebab kematian korban, namun diduga Muhammad Rafi merupakan korban penganiayaan karena terdapat luka pada bagian belakang kepala. Sementara di wajah, di badan tidak ditemukan ciri-ciri khusus, hanya ada luka aja di tangan ini, luka, tapi luka kayak luka sayat, luka lama ya, kering karena bukan luka baru kelihatan. Terus ada luka di bagian kepala belakang, tapi juga tidak pecah, masih utuh, masih kepala tidak pecah. Polsek Cibung Bulan dan Satreskrim Polres Bogor sedang mendalami kasus penemuan mayat ini. Mereka memeriksa tempat kejadian perkara, sekaligus memeriksa sejumlah saksi agar kasus ini terang benderang. Sebelumnya pada Senin siang, seorang warga yang hendak berkebun menemukan sesosok mayat pria tanpa identitas di sebuah kebun, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Mayat ditemukan di balik rumput yang rimbun, yang ada di tepi jalan dengan posisi badan telentang dan memakai pakaian yang masih lengkap. Temuan mayat kemudian dilaporkan ke pihak polisi dan aparat desa. Kejadiannya seperti itu aja Pak ya. Ketika pertama kali yang lihat orang Cipatat kirain itu gulungan sampah. Ya ternyata pas dilihat ke bawah lebih dekat lagi. Setelah geger, polisi, TNI, dan aparat desa datang ke lokasi untuk evakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Lewiliang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Berita selanjutnya, mayat tanpa identitas ditemukan di bangunan bekas musola daerah Pasar Hewan Jonggol, Kabupaten Bogor. Ciri-ciri mayat menggunakan sweater hitam dan celana coklat. Warga Desa Jonggol, Kabupaten Bogor terkejut atas penemuan mayat tanpa identitas di bangunan bekas musola yang ada di Pasar Hewan. Penemuan mayat pada Senin siang itu oleh supir angkutan jasa hewan yang awalnya akan beristirahat. Saat ia membuka bangunan, ada mayat pria tertelungkup. Hal itu langsung dilaporkan ke Polsek Jonggol. Olah tempat kejadian perkara digelar dan sejumlah saksi diperiksa. Mayat pria tanpa identitas itu akhirnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami mendapat laporan dari warga bahwa ada mayat di sebuah musola di Pasar Jonggol. Oke. Itu untuk kondisinya gimana, Dan? Untuk kondisinya pada saat itu kondisi jenazah tengkurap di musola. Oke. Untuk ciri-cirinya, Dan? Untuk ciri-cirinya rambut hitam, pakai baju warna hitam dan celana coklat, kulit sawo matang. Untuk olah TKP awal tidak ditemukan jenazah dalam luka-luka. Nggak ada ya? Tidak ada luka-luka. Saat ditemukan, mayat memakai sweater berwarna hitam dengan celana panjang coklat. Diperkirakan usia pria itu sekitar 30 hingga 35 tahun. Polisi menghimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri serupa bisa segera melapor ke Polsek Jonggol atau RS Kramat Jati. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Ya, pohon besar menimpa truk trailer di Jalan Raya Jonggol Cariu, Kabupaten Bogor Selasa pagi. Akibat peristiwa itu, kemacetan terjadi dari dua arah. Pohon tumbang menutup sebagian Jalan Raya Jonggol Cariu, Desa Sukamana, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Tumbangnya pohon pada Selasa pagi ini karena batang pohon menjuntai ke jalan hingga tersangkut truk trailer yang melintas ke arah Cianjur. Pohon pun menimpa kabin truk dan menutup sebagian jalan. Mana pohonnya aja agak terlalu keluar, agak terlalu ke jalan. Jalan. Iya. Itu tersangkut. Dia tersangkut. Atasnya ujung kontainer itu ya tersangkut ke pohon karena pohonnya itu nonjok ke jalan. Oh, langsung tumbang pohonnya langsung Tumbang di ban ini. di ban truk trailer. Nah, di ban kepalanya. Lalu lintas dari kedua arah macet karena peristiwa ini. Evakuasi digelar untuk mengurai kemacetan tetapi petugas terkendala alat yang terbatas. Oh ya, itu tadi menimpa mobil truk ya tadi, truk trailer. Truk trailer. Ya. Tapi itu ada korban nggak, Bang? Untuk korban alhamdulillah tidak ada korban, hanya saja jalur utama mengenai macet ya. Kedua arah ya? Iya. Oke. Arah. Untuk Lokasi kita tadi kurang lebih 1 jam. 1 jam ya? Ya, karena kita kan terkendali salah juga sama alat ya. Alat ya? Oke. Butuh waktu 1 jam untuk memindahkan pohon besar dan truk trailer pengangkut alat berat. Lalu lintas pun akhirnya lancar. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Diduga tali pengait lepas, kapal tongkang hanyut hingga menabrak jembatan di Babelan, Kabupaten Bekasi. Akibat benturan itu, jembatan penghubung Cikarang Bekasi Laut itu sedikit bergeser. Oh enggak kena. Perahu mau balik. Selasa sebuah kapal tongkang berukuran 30 kali 13 meter hanyut terbawa arus hingga menabrak jembatan penyeberangan di Kali Bekasi, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kapal tongkang yang berhenti tepat di bawah jembatan Cikarang Bekasi Laut ini jadi tontonan warga. Warga menduga kapal tongkang hanyut karena terlepas dari ikatan saat debit air Kali Bekasi tengah tinggi. Benturan dari kapal tongkang menggeser sedikit bagian dari jembatan. Aluan membuangan lumpur ini. Tongkang Tongkang berarti itu ya? yang di kali. Dia menabur apa? Dia hanyut atau bagaimana? Putus kalinya saya. Jadi putus hanyut saat air itu tinggi ya. Iya. Jam berapa kejadiannya tadi? Tahu juga kita nggak tahu. Lu pagi-pagi udah ada di kolong sini ya jembatan ya? Kalau kondisi jembatan sendiri itu ada yang ini nggak bergeser atau ada perubahan gitu? Kayaknya berubah ya. Oh Berubah gitu ya. dikit. Itu karena benturan ini ya perahunya gitu ya? Sebelum menabrak jembatan, kapal tongkang juga menabrak sejumlah perahu nelayan. Hingga Selasa siang, kapal tongkang ini belum dievakuasi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Selain kapal tongkang, warga Kota Bekasi juga mendapati eskavator atau beko hanyut di kali. Beko akhirnya terguling setelah menabrak jembatan di perumahan Kemang Pratama. Yang di PML kali ya? Rekaman ini diambil warga saat sebuah eskavator atau beko hanyut di Kali Bekasi, daerah Rawalumbu, Kota Bekasi pada Minggu malam. Tanpa pengemudi, beko ini terbawa arus kali. Hingga pada Senin pagi, beko akhirnya terguling setelah terbentur jembatan di perumahan Kemang Pratama. Meski sudah melapor, petugas belum mengambil tindakan untuk mengevakuasi beko yang awalnya berada di daerah Jati Asih. Sempat nyangkut di jembatan putih dan saat ini sudah meluncur sampai kurang lebih dari jembatan sekitar 100 meter dan masih bertahan, kondisi dalam keadaan terbalik, dan sudah melaporkan juga kepada instansi terkait. Cuman tadi saya tanyakan belum ada atau belum hadir, belum datangnya alat-alat berat untuk mengangkut atau mengambil eskavator tersebut. Kita tunggu saja, semoga dalam waktu dekat alat yang akan digunakan untuk mengangkat atau mengambil eskavator ini bisa segera hadir di tengah atau di daerah terjadinya eskavator terbalik ini.
Diduga beko ini hanyut karena terlepas dari ikatan saat tengah memperbaiki tanggul. Warga berharap beko bisa segera diangkat. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi.